Hari ini tanggal 23 Februari 2024, hampir mau jam 3. Dan tadi saya bersama dengan rekan-rekan Growcount sudah profit. Ya, kita profit tadi dari XAUSD menangkap pisau jatuh karena penguatan sellernya itu tidak diimbangi dengan volume dan momentum yang baik. Dan menurut saya sendiri ini memang pengambilan untuk liquidity grab aja. Jadi dia drop melebihi beberapa zone sebelumnya. Dan King pasti berani jamin orang-orang akan sulit atau tidak akan menyampaikan bahwa mereka harus nge-buy. Apalagi PD nge-buy di 2020. Sedangkan kita tadi ambil risiko take a buy position 2020 sampai ke 2018. Tadi nyuruh satu layer di 2021, ternyata enggak, dia langsung drop kuat di 2020. Jadi reasonnya kan simple, tadi sebenarnya sudah saya sampaikan, tapi karena ini recording, King akan ulangin lagi. Jadi reasonnya simple teman-teman sekalian, bahwa penguatan dari sellernya itu tidak diimbangi dengan DXY. DXY ini nggak ada perubahan sama sekali. Bahkan kalau kita bisa bilang dari semenjak malam jam 00 itu sampai sekarang, dia consolidating, hanya consolidating. Ini hal yang sama yang biasa terjadi ya. Tidak ada tambahan liquidity, tidak ada tambahan momentum, tidak ada perubahan volume dan lain sebagainya, hanya consolidating. Apa yang terjadi? Yang anomalinya adalah XAUSD lumayan kencang turunnya. Saya belum cek reasonnya apa, tapi ini lumayan besar loh untuk perjalanan waktu 2 jam. Bisa aja dia rebalancing, jadi shifting dari beberapa broker atau shifting dari beberapa institutional trader, bisa aja. Jadi mungkin mereka jenuh sell di sini, akhirnya mereka makan, mereka jual semua untuk lanjut kenaikannya agar potensial uptrendnya lebih baik. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah penurunan tadi tuh hanya sebatas liquidity grab. Dia makan, diaktifkan sell stop para trader, baik itu yang institusional, baik itu yang trader-trader seperti kita. Lalu dia rebound kembali. Kenapa? Karena memang tidak ada potential drop yang lumayan signifikan. Kecuali dia dropnya lebih dalam, atau misalnya dia drop ke 2018, 2017 dengan kondisi RSI-nya juga menurun, volumenya semakin kuat dari sellernya, itu jauh lebih besar potensial dia lanjut sell. Dan itu akan menjadi momentum ketika saya akan lanjutkan sell kembali. Jadi apa yang sekarang kita kalau fokus di momen saat ini, apa yang kita harus lakukan? Ini adalah kondisi buyer-nya lebih better, teman-teman sekalian. Kenapa buyer lebih better? Satu, teman-teman bisa lihat ini wick candle-nya dengan body-nya ini nggak proporsional, lebih besar wick candle-nya, lebih besar tail-nya, which is penanda bahwa ada dorongan yang sebelumnya sellernya itu makan, didorong kembali oleh si buyer-buyernya. Dan kondisi sekarang, apakah bisa re-entry buy? Itu kan pertanyaan yang paling lumrah ya. Apa bisa re-entry buy? Jawabannya bisa, teman-teman. High risk. Sangat high risk. Kenapa? Karena beberapa kali berusaha di break, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Kalau kita anggap ini satu batch, ini kita bisa anggap satu batch. Dan ini juga rebound-nya nggak maksimal. Kenapa King bilang nggak maksimal? Ini rebound akan maksimal kalau dia bisa close nanti. Ya, close nanti di atas dari penutupan atau open si ini. Ini opennya dia di 2022495 atau 20225 lah ya. Kalau candlestick selanjutnya bisa close di atas itu, close di 2022,5 atau 2023, maka next-nya jika candle-nya akan drop kembali, itu adalah potensial kita untuk buy. Tapi dalam kondisi sekarang ini masih sangat high risk. Kenapa? Karena ya tadi, bisa aja dia baru rebound-nya nanti di 2017, gitu loh. Jadi kita butuh tambahan volume. Kenapa? Karena mau teman-teman ngomong apapun tentang technical, kalau nggak ada liquidity tambahan dari real marketnya, ya nggak akan ada pergerakan. Jadi teman-teman jangan berusaha karena mikir, ini sudah kena technical, pasti akan tambahan liquidity-nya. Ya mungkin tambahan liquidity-nya nanti, 3 jam kemudian. Dimana teman-teman terombang-ambing dulu, floating, terus dia volatile, tiba-tiba makan ke 2017, teman-teman CL, tiba-tiba dari 2017 dia bergerak naik bertahap sampai 2027, which is 100 pips profitnya. Jadi menurut King, apakah kita bisa entry? Entry buy bisa, zone sama, 2020, 2018, high risk. Sangat high risk, bukan high risk saja, sangat high risk. Jadi only for scalping itu bisa. Sambil teman-teman memperhatikan pergerakannya, momentum-momentum yang terbentuk, apalagi dari volume ya. Kalau King biasanya MACD aja udah cukup, tapi kalau teman-teman mau pakai OBV, MFI, terserah. Gitu. Jadi menurut King sendiri, ini masih bagus, pandangan ke depan King masih sama, masih tetap bullish. King masih punya pandangan bullish ke depan, cukup signifikan bullishnya. Dan momentum konsolidasi seperti ini sangat dibutuhkan bagi XAUSD untuk melanjutkan peningkatannya. Gitu. Kalau kita ngeliat momentum news nanti, apakah ada news? Jawabannya tidak ada, teman-teman sekalian. Ya, tidak ada news apapun itu. Yang hanya ada German business expectation, lalu nanti Euro, ini dari ECB-nya mereka. Lalu nanti juga ada dari CAD, tapi nggak gitu signifikan.
Menurut King sendiri hari ini kita bisa fokus untuk menggunakan technical, buy sell itu never to be worry about, jadi kita bisa santai saja. Nah, seperti ini kondisi 2022, tapi volume nggak ada penambahan. Teman-teman bisa ngeliat kan, volume turunnya malah lebih kuat. Di situ, volume turunnya tuh jauh lebih kuat dibandingkan volume. Dia kan harusnya semakin lama semakin menuju ke hijau. Jadi biasa dari merah kencang gini, dia berubah jadi merah yang lumayan pudar ya. Tapi tidak, itu tidak terjadi. Dan RSI-nya pun tidak menukik-nukik tajam. Jadi menurut King, ini biasanya hanya tipu-tipu, mungkin dia close candlestick masih di bawah 2022. So, just need to wait lah. Just need to wait. Nggak perlu dikejar terlalu. Teman-teman bisa alihkan pandangannya ke beberapa currency. Oke, mungkin itu untuk gold di hari ini ya.